Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat takwa, setiap manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan. Dan tentu manusia berbeda dengan malaikat. Jika malaikat tidak memiliki hawa nafsu, maka manusia memilikinya. Sehingga hal itulah yang mengundang manusia untuk melakukan dosa, sedangkan malaikat sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, di dalam Islam, kita dilarang untuk berputus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berputus asa meskipun kita dalam bergelimang dosa. Terkait dengan dosa, ada sebuah kisah menarik tentang seorang ulama besar, bahkan seorang muhaddis besar atau orang yang meriwayatkan hadis pada abad kedua Hijriah, yang dahulunya merupakan seorang perampok yang sangat ditakuti. Bagaimana kisahnya? Ayo kita bahas. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini agar terus menyebarkan kisah-kisah Islam. Kisah ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mawaiz Al-Usfuriyah yang diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ushfuri. Pada suatu ketika di masa Khalifah Harun al-Rashid, tepatnya di abad kedua Hijriah, hiduplah seorang perampok yang sangat ditakuti oleh orang-orang saat itu. Perampok itu bernama Fudail bin Iyad. Ia selalu melakukan kejahatan terhadap orang-orang saat itu dari satu daerah ke daerah lainnya bersama dengan anak buahnya. Namun, pada suatu malam ketika selesai merampok orang-orang, Fudail meletakkan kepalanya di atas pangkuan anak buahnya. Tiba-tiba dari kejauhan terlihatlah 3 orang lelaki. Ketika mereka mulai mendekati si Fudail, mereka berhenti dan berkata, "Aduh, Fudail ada di sana bersama dengan anak-anak buahnya. Apa yang harus kita lakukan?" Akhirnya, mereka berpencar menjadi 3 kelompok. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan memanahnya dari sini. Jika anak panah mengenainya, maka kita akan meneruskan perjalanan. Dan jika tidak mengenainya, maka kita akan kembali pulang." Kemudian orang pertama dari mereka memanah sambil membaca firman Allah yang artinya, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Lalu tiba-tiba Fudail atau perampok itu berteriak sangat keras dan jatuh tersungkur lalu pingsan. Anak buahnya mengira kalau Fudail terkena anak panah. Kemudian anak buahnya segera memeriksa apakah betul Fudail terkena anak panah. Setelah Fudail tersadar dari pingsan, ia berkata, "Panah Allah telah mengenaiku." Kemudian orang kedua dari mereka itu memanahkan anak panah ke arah Fudail lagi sambil membaca firman Allah yang artinya, "Maka segeralah kembali mentaati Allah. Sungguh aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian." Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 50. Kemudian Fudail berteriak lebih keras lagi daripada teriakan pertama. Anak buahnya segera memeriksa kondisi Fudail, apakah terkena anak panah. Kemudian Fudail berkata, "Hai anak buahku, lagi-lagi panah Allah telah mengenaiku." Kemudian orang ketiga dari mereka melepaskan anak panah terakhir ke arah Fudail sambil membaca firman Allah yang artinya, "Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Al-Quran
Surah Az-Zumar ayat 54. Lagi-lagi, Fudail berteriak keras, bahkan lebih keras daripada teriakan pertama dan kedua. Kemudian ia berkata kepada anak buahnya, "Sadarlah dan bertaubatlah kalian semua. Sesungguhnya, aku kecewa atas kezaliman merampok yang telah aku jalani selama ini. Rasa takut kepada Allah telah masuk ke dalam hatiku. Aku tidak akan merampok lagi." Singkat cerita, lalu Fudail bin Iyad pun pergi menuju kota Mekah. Namun di tengah perjalanan, Khalifah Harun al-Rashid menemuinya dan berkata, "Hai Fudail, aku telah bermimpi bahwa seolah-olah ada yang menyeru dengan suara keras dengan seruan. Sesungguhnya Fudail telah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia telah memilih mengabdikan dirinya kepada Allah. Maka terimalah ia." Kemudian Fudail berteriak keras dan berkata, "Ya Allah, dengan kemuliaan dan kesempurnaan Engkau mencintai seorang hamba pendosa yang telah jauh dari Engkau selama 40 tahun. Akhirnya, si Fudail yang dulunya adalah seorang perampok yang sangat ditakuti oleh orang-orang, kini ia berubah menjadi seorang ulama besar dan muhaddis besar di abad kedua Hijriah. Bahkan, banyak ulama besar mengambil ilmu dari beliau, di antaranya Imam Syafi'i. Salah satu nasihat beliau yang paling populer di dalam kitab Hilyat al-Aulia yaitu, "Andai aku punya doa mustajab, maka doa tersebut akan kupakai untuk mendoakan penguasa. Jika doa mustajab itu kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun, jika kupakai untuk mendoakan penguasa, maka baiknya penguasa akan berdampak kebaikan bagi rakyat dan negeri." Semoga video ini bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan berputus asa dari rahmat-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.